Oke, ya, selamat malam teman-teman. Kita ketemu lagi. Malam ini kebetulan saya sedang santai, jadi tidak begitu banyak kegiatan sehingga mungkin ada waktu bagi saya untuk sharing lah ya. Nah, kemarin ada seorang rekan ya datang ke sini kemudian bertanya, kenapa nih Mas kok kamu ini kok semangat belajarnya kok tinggi gitu, kok di usia yang sekarang mungkin juga sudah bekerja, juga berwira swasta, kok masih menyempatkan diri untuk belajar ya. Jadi memang kebetulan saya ini awalnya suka membaca. Jadi awalnya tuh senang membaca. Nah, dari hobi membaca itu ketika kemudian peralihan ke digital, ketika ya pertengahan 2010 mungkin ya ke atas itu memang dunia digitalisasi luar biasa. Jadi bahan bacaan, referensi buku gitu ya, itu semua sudah digital dan juga virtual ya, dari digital dan virtual. Sehingga saya kira untuk sumber-sumber justru lebih banyak dari sana. Nah, dari situ kemudian saya melihat nih, ternyata di internet itu banyak sekali website-website yang memang khusus untuk pembelajar. Jadi mereka menyediakan bahan bacaan ya, ada juga yang berbasis video, ada berbasis audio seperti podcast dan lain sebagainya itu untuk memberikan informasi-informasi update. Nah, itu kuncinya update ya. Jadi saya ingin selalu update dengan informasi-informasi terbaru, hal-hal yang mungkin sedang menjadi tren, sedang menjadi isu global gitu ya, kira-kira saya tidak ingin ketinggalan. Dari sana saya kemudian mulai belajar. Saya awalnya dikenalkan sama teman saya ya, ditunjukkan Coursera itu. Jadi Coursera itu yang pertama kali saya visit ya. Kemudian saya belajar di sana, beberapa kursus online saya ikuti. Dari Coursera saya pindah ke Future Learn ya. Future Learn itu dari Inggris, FL. Ya, Future Learn itu dari Inggris. Di sana ada banyak juga sumber-sumber yang bisa kita pelajari, banyak hal. Kemudian banyak bidang juga. Selain itu ada edX ya. Jadi 3 itu mungkin yang paling terkenal ya saat ini. Jadi Coursera, edX, kemudian Future Learn itu tadi. Nah, kemudian di Asia juga ada, mulai ada Open Education, ya ada Open Courseware, ada terutama didukung dengan banyak tools-tools e-learning ya. Ada kayak Moodle, Canvas, kemudian ada Blackboard dan lain-lain. Itu menurut saya luar biasa. Dan ditambah lagi sekarang ya era kampus merdeka ini, di mana memang belajar sepanjang hayat sebagai pembelajar sepanjang hayat lah ya, begitu kira-kira sebutannya. Nah, kemudian ada digital nomad ya, ada orang yang mulai bekerja di internet gitu. Mereka juga membutuhkan referensi-referensi online. Jadi saya kira banyak sekali sumber belajar dan saya tidak mau ketinggalan ceritanya. Jadi update-update itu harus saya lakukan sehingga saya punya basis knowledge ya untuk mengambil keputusan strategis terkait dengan mungkin usaha saya atau pekerjaan saya atau kreativitas saya gitu ya. Jadi keberadaan daripada Open Education yang saat ini merebak menjamur di mana-mana, saya kira ini sangat baik sekali. Jadi di situ ada variasi metode belajar yang menurut saya akan membantu ya bagi kita untuk bisa berpikir kritis, gitu ya, nalar kita main, logika kita main,
sehingga tidak terkungkung dalam satu stigma atau paradigma lama yang saya kira sekarang sudah banyak berubah ya. Sekarang ini kan banyak hal yang menuntut kecepatan, ya, akurasi, efektivitas, efisien dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk update terhadap hal-hal semacam itu saya ya masih tetap belajar, dan saya mungkin kalau saya hitung-hitung ya sertifikat saya dari kursus online itu banyak sekali, mungkin lebih dari 50 ya, jadi banyak. Nah kalau ditanya loh itu kelas satu bidang atau banyak bidang, jadi lintas bidang. Jadi saya ikut beberapa kali kursus tentang IT ya, di ya baik di Coursera, di Future Learn, kemudian di DataCamp, kemudian kalau di Indonesia ada juga bisa AI Academy. Saya kepo ya tentang data scientist waktu itu, data analisis dan lain sebagainya. Saya pelajari itu karena basic saya juga peneliti, walaupun tidak secara resmi gitu ya, tapi salah satu startup saya itu di bidang penelitian. Nah, kemudian berikutnya kalau kita ada juga kalau kita melihat salah satu isu-isu yang membuat saya berminat ya untuk belajar itu ya isu sosial juga salah satunya, sehingga seperti Accenture itu yang memberikan kursusnya secara free di Future Learn itu rata-rata saya ikuti semua ya. Jadi tentang dunia sosial, tentang dunia digitalisasi ya, medsos dan lain sebagainya itu ada di sana. Saya juga belajar tentang sastra, sempat juga di beberapa universitas online ya, juga saya tertarik, dan saya mendalami juga beberapa skill manajemen bisnis saya. Saya masuk juga di apa itu namanya beberapa provider gitu ya, kursus online juga sama. Jadi ada bacaan, ada visual juga yang video, ada podcast, ada diskusi, ada tugas dan sebagainya ya, sama seperti orang sekolah. Cuma sifatnya ini kursus ya, kursus singkat lah begitu, short course. Nah, jadi seperti e-commerce university itu saya ikut, kemudian ada beberapa seperti apa itu di beberapa open education lain ya, saya lupa, mungkin nanti coba saya cek lagi ya. Jadi beberapa website pembelajaran tentang manajemen bisnis. Kemudian saya juga ini mengambil jurusan apa namanya, memperdalam ilmu bisnis tadi saya di salah satu provider ya. Saya mengambil MSc juga, nanti gelar MSc saya sedang ya kuliah online lah istilahnya. Jadi bukan untuk mengkoleksi gelar, bukan, tapi ilmunya ya, ilmunya itu yang terpenting. Kemudian saya juga belajar misalnya tentang accounting ya, saya mempelajari itu agar saya ngerti betul. Jadi financial management itu seperti apa sih, general ledger itu seperti apa sih, liability itu maksudnya bagaimana sih, mengatur aset yang tangible dan intangible itu seperti apa, saya pelajari di sana. Dan juga tentang pendidikan, saya masih sangat berminat di dunia pendidikan, sehingga saya pelajari secara mandiri, saya mendapatkan bukti sertifikasinya, yang saya kira itu akan cukup menjadi evidence bahwa kita ini pembelajar yang lulus gitu ya dalam setiap challenge-nya dan kompeten gitu. Jadi sertifikat itu menunjukkan, memang bukan menunjukkan bukti bahwa dia kompeten, tetapi paling tidak dia menunjukkan bahwa dia itu lulus ya, mampu dan menguasai knowledge-nya. Nah, ada juga beberapa ya seperti asosiasi yang saya ikuti ya, seperti inovasi itu kita ikut, saya ikut IAOIP ya, International Association of Innovation Professional. Kemudian beberapa lainnya yang juga saya cukup aktif di sana. Nah, konsekuensinya adalah ketika kita menyibukkan diri dengan bekerja dan belajar gitu ya, kita kemudian akan waktu kita untuk misalkan bermain keluar, jalan-jalan, long trip mungkin kemana gitu, itu akan berkurang. Dan juga hobi saya di musik sedikit berkurang ya, saya akui itu, sehingga ya saya main musik hanya di kamar saja lah.
untuk menghibur diri ya istilahnya. Nah, tapi saya tetap mengikuti. Saya juga sempat mengikuti beberapa kali kursus musik online ya. Saya sempat itu mengikuti kursus dari Berkeley Musik juga. Saya penasaran banget ya seperti apa sih pengaturan notasi itu ya, not balok, kemudian apresiasi musik dari masa ke masa itu. Sudah saya sempat ikut jazz improvisation. Jadi jazz improvisation ini saya ikuti di Coursera. The providernya adalah Berkeley University, Berkeley College of Music dari Amerika, Boston. Nah, jadi itu sekelumit kisah saya ya, sehingga kenapa yang saya ingin tekankan di sini pada kesempatan kali ini adalah kenapa kita butuh sekali untuk belajar, walaupun kita ya katakanlah mungkin sudah kepala 3 begitu ya, kita sudah berumur ke atas dan harus memikirkan banyak hal. Memang ya, kita memang memikirkan banyak hal, saya juga memikirkan banyak hal. Tetapi pada dasarnya, pada prinsipnya adalah ketika seorang ini niat belajarnya tinggi, maka dia akan mendapatkan apa yang dia ingin capai. Dia akan berdiri, akan berada pada pijakan yang kuat. Sehingga ketika dia membuat keputusan itu sangat-sangat strategis. Keputusan itu akan membantu. Keputusan itu akan tepat dipakai, akan tepat guna, tepat sasaran, peruntukannya untuk siapa dan bagaimana itu pasti tepat. Nah, tetapi ini banyak juga yang tidak memikirkan resiko ya, sehingga dalam mengambil keputusan tentunya kita melihat juga resiko. Dan itu ketika Anda mempelajari basic dari keputusan itu dan mengerti betul secara teori dan praktiknya dan trennya ya, maka kita akan memiliki banyak pendukung, dalam arti pendukung opini ya. Jadi opini-opini yang mendukung kebijakan dan keputusan yang kita ambil, baik itu dalam lingkup mungkin bisnis Anda atau pekerjaan Anda atau mungkin keluarga Anda atau sahabat Anda, saudara Anda yang mungkin atau mungkin putra-putri Anda ya, itu tepat gitu. Jadi keputusannya itu tepat gitu ya, tepat guna, tepat sasaran, dan sudah melewati proses timbang menimbang resikonya, dampaknya, aspek apa saja yang harus diperhatikan gitu ya, dan lain sebagainya. Kepatuhan terhadap regulasi misalkan, kepatuhan terhadap hukum dan undang-undang, katakanlah seperti itu. Sehingga seseorang itu ya ketika mengambil suatu sikap tertentu itu ada dasarnya. Itu yang saya ingin sampaikan. Jadi the more you get yourself smarter gitu ya, maka semakin pas ya. Jadi best fittingnya, jadi semakin pas terhadap solusi. Jadi solusinya akan menjawab permasalahan itu dengan tepat. Nah, itu yang saya kira teman-teman sekarang ini banyak yang tidak aware, banyak yang kurang aware. Generasi, apalagi generasi yang saat ini ya. Jadi generasi yang menurut saya banyak berpijak pada area abu-abu. Seperti misalkan orang-orang bicara nih mengenai cryptocurrency, ya, oke, itu bagus, itu fenomena yang baik. Saya juga bukan pada posisi untuk memberi rekomendasi ya, karena bukan bidang saya. Pro kontranya ya itu fenomena sosial saja, tetapi ada baiknya memang sesuatu itu perlu dia secara proporsional. Mungkin ada teman-teman yang sangat semangat investasi di dunia digital karena dia bisa coding. Dia ngerti ngoding blockchain itu seperti apa. Dia ngerti mining di bidang cryptocurrency itu seperti apa. Dan dia pasti sudah sangat mengerti resikonya. Dan dia pasti sudah mengerti jalur-jalurnya ya begitu. Nah, ketika kemudian ada yang ingin ya masuk ke suatu bidang tertentu, tapi dia tidak mengerti ilmunya, maka ini
berbahaya sekali. Nah, sehingga kalau saya bisa sampaikan bahwa ilmu itu ya penting gitu. Nah, kecenderungan anak sekarang adalah bergantung dengan jawaban dari mesin pencari. Mesin pencari itu bukan hanya Google ya, teman-teman. Mesin pencari itu ya ada Yahoo, ada MSN, ada Bing, dan lain sebagainya. DuckDuckGo ya itu. Tetapi yang saya khawatir, sedikit khawatir, itu mereka bergantung gitu loh, mereka itu depend. Jadi karena dependensi itu, jadi karena ketergantungan itu yang kadang membuat saya, wah ini ngeri nih. Kita nggak tahu dunia digital ya, referensi yang mereka pakai itu verified atau enggak, valid atau enggak, terverifikasi atau enggak, kan kita nggak ngerti. Sehingga saya kira pengetahuan dasar, ya, pengetahuan mendasar tentang suatu hal sebelum memutuskan atau membuat statement tertentu itu harus dimiliki dulu oleh seseorang. Nah, kaitannya dengan kemajuan teknologi seperti apa? Ya, kalau kita pernah sekolah ya, tentunya kita semua pernah sekolah di SD dulu ya. Ketika ada pelajaran IPS ya atau PPKN lah atau mungkin kewarganegaraan ya. Atau mungkin ilmu-ilmu sosial yang lain itu dia mengatakan bahwa kemajuan teknologi hendaknya diimbangi dengan religiusitas seseorang, sehingga dia punya rem gitu ya, dia punya kendali terhadap diri untuk mengambil sikap dan mengungkapkan suatu statement tertentu, mengungkapkan suatu opini tertentu, sehingga tidak asal gitu ya. Kalau kita melihat sekarang ya, sekarang ini tantangan kita itu semakin besar karena isu-isu global menjadi isu-isu domestik juga gitu kan. Dan selain itu orang tidak kenal pun ya komen-komen di sosmed itu kadang sangat frontal sekali, brutal sekali. Melihat perkembangan sosmed yang sekarang ini sepertinya memang ada upaya dari kalangan tertentu ya untuk mengarahkan opini publik ke satu tujuan tertentu juga. Nah, orang-orang yang kalau kita melihat populasinya ya, ini populasinya bisa, kalau mungkin saya bisa atau boleh ya mengklaster ya, itu ada di dunia sosmed itu ada yang saya katakan misionaris ya, ada juga yang yang lugu polos, tidak ada tujuan misi tertentu ya, misi global tertentu atau misi yang besar gitu ya. Artinya dia hanya sosmed dia hanya untuk eksistensi saja atau mengapresiasi sesuatu bidang yang disukainya, yang diminatinya. Nah, yang ketiga ini adalah para pengekor atau orang-orang yang mengekor. Jadi dia hanya ikut-ikutan saja, dia tidak ngerti ini hoax atau tidak, dia tidak memverifikasi berita apa gitu ya. Dia sana A bilang A, ini nanti temannya B bilang B dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini yang menurut saya adalah para cendekiawan ya. Jadi sosmed itu sekarang muncul juga orang-orang yang concern gitu ya. Jadi dia semacam orang yang cinta damai gitu ya. Tetapi orangnya ini cerdas-cerdas ya. Jadi kalau saya menyebutnya cendekiawan. Jadi 4 kelompok, 4 klasifikasi ini yang saya kira ya ini seimbang gitu ya. Nah, kalau kita melihat berita terbaru ya bahwa seorang Elon Musk ini menghold ya, dia menahan dulu deal untuk membeli Twitter karena dia mengatakan sekian persen ya, berapa ya? 5% ya atau berapa persen saya lupa kemarin baca itu fake account. Nah, itu. Jadi fake account, isu fake account. Mungkin itu belum pasti ya jumlah itu, tapi ada yang menyampaikan seperti itu. Saya beberapa kali membaca berita langsung dari provider news provider atau channel-channel berita luar negeri itu memang seperti itu. Jadi makanya tadi kembali lagi kita bahwa dengan belajar yang baik kita akan memiliki attitude yang baik, kemudian kita bisa mengambil sikap yang baik berdasarkan basic knowledge yang sudah kita dapat. Nah, terlepas dari itu, apabila seseorang ingin improve ya atau continuous improvement ya, kalau kita melihat dalam siklus Kaizen itu,
continuous improvement ya, atau pertumbuhan atau perkembangan yang terus-menerus, bila itu Anda lakukan gitu ya, maka itu akan sangat baik. Improvement yang positif tentunya. Jadi dasar kita untuk belajar itu ada, yaitu untuk berkembang, bertumbuh gitu ya, menjadi pribadi pembelajar gitu ya. Sehingga ketika ada masalah apa, ada ini enggak panik gitu, enggak kaget, enggak shock gitu kan. Sudah tahu rumusnya, sudah tahu formulanya, sudah ngerti, sudah masuk prediksi gitu ya. Kalau kata Pak Dul itu kanal-kanal YouTube gitu ya, kalau kita melihat yang satir-satir seperti kanalnya Pak Dul, itu satir sekali itu. Pesan sosialnya dan pesan moralnya sangat tinggi. Atau kalau kita mungkin melihat beberapa parodi ya, itu sangat kocak sekali. Kadang saya melihat juga pemikiran-pemikiran orang lama. Jadi saya beberapa kali membeli buku bekas gitu ya, buku bekas tapi masih bagus yang dijual kembali gitu ya. Jadi ada salah satu supplier saya, langganan ya, bukan supplier perpustakaan kantor sini juga ya, itu di daerah Cito situ ya, ada galeri buku bekas namanya. Mungkin teman-teman kalau pas ke sini di Mall City of Tomorrow sini di daerah Waru, Sidoarjo, berbatasan dengan Surabaya. Nah, itu ada Mall Cito, dan di situ ada menjual galeri buku bekas yang itu bagus-bagus. Saya beli bukunya di situ. Nah, itu luar biasa sekali. Jadi saya kadang mengcompare teori lama dan teori baru ini seperti apa, dan seperti apa gapnya ya. Saya lakukan gap analisis di situ. Ternyata memang ya namanya manusia ya, memang dia bertumbuh, dia maju, bergerak ke depan, dan kita berharap tidak mundur ke belakang. Kita berharapnya maju ke depan. Kalau orang bilang ya kita harus berbasis data gitu ya. Tapi kalau mungkin menyitir ya, mengambil dari perkataan Profesor Karlina Supali dari STI Kara, dia menyampaikan bahwa ya memang sekarang semuanya berbasis data, tapi data-data itu nampak kering. Ini saya sebagai salah seorang analis data ya, bisnis analis lah. Nah, itu kita kan bekerja berbasis data itu kadang juga terkena, gitu. Tapi itu benar. Jadi memang itu hanya bersifat angka saja, tetapi interpretasinya, ya ini interpretasinya kadang kita semuanya sendiri, tidak berbasis pada kebutuhan sosial atau kebutuhan atau tujuan dari penelitian atau riset atau analisa itu sendiri. Nah, ini yang kadang kita perlu memahami bahwa ketika kita sudah bicara tentang dunia intelektual atau teori gitu ya, atau ilmiah, kajian ilmiah, maka kita perlu objektif gitu. Kita harus menghindari subjektivitas gitu ya. Kenapa? Karena once ya kita merasa subjektivitas kita tinggi ya, kita sedikit-sedikit mengejat sesuatu berdasarkan like and dislike misalkan, itu saya kira nggak baik. Karena di dalam beberapa teori pun mengatakan ya, dalam kalau Anda mungkin mengikuti Miss Jacqueline Novogratz ya, dia itu CEO-nya Acumen Academy, itu ya pernah menyampaikan mengenai moral leadership dan adaptive leadership, di mana di situ seseorang itu perlu menjadi leader untuk dirinya sendiri dulu, baru menjadi leader untuk orang lain. Ketika dia bisa membangun dirinya menjadi seorang leader yang baik, maka dia akan menghasilkan leader-leader lain yang bagus juga. Jadi teorinya tentang moral leadership dan adaptive leadership itu luar biasa bagus sekali. Jadi Jacqueline Novogratz ini dia juga seperti venture capital gitu, tapi di bidang sosial. Dia juga sangat concern terhadap sustainability, keberlanjutan, sangat concern juga terhadap lingkungan, terhadap dunia sosial, luar biasa. Jadi dia pernah mengatakan seperti itu. Sehingga kalau saya melihat fenomena sekarang yang banyak sekali bermunculan di media sosial ya, tiba-tiba ada isu A, isu B, isu C dan seterusnya, ini kita perlu melihatnya dulu
kita perlu melihat referensinya dulu. Duduk perkaranya seperti apa. Baru kita bikin statement. Saya mengatakan ini bukan karena ada tendensi suatu masalah atau suatu isu yang muncul di sosmed akhir-akhir ini, bukan. Saya melihat ini sebagai general, global ya. Jadi semacam reminder juga untuk saya ya. Ketika kita membuat suatu statement, suatu decision dan juga opinion ya. Saya kira kita memang perlu kuat dulu dasar pengambilan keputusannya, dan itu tidak lain tidak bukan ya hasil belajar kita kan gitu. Nah, apa yang Anda pelajari maka itulah yang Anda sampaikan. Jadi pembelajaran tadi, proses pembelajaran adalah inputnya. Nah, statement, opinion, sikap, attitude ya, dan juga apa namanya opini itu adalah outputnya. Jadi intinya adalah input output harus seimbang, teman-teman. Oke, tidak banyak yang saya katakan ya, ini general saja, saya tidak pada satu topik yang spesifik, mohon maaf sebelumnya, tapi saya ingin sharing bahwa memang di era VUCA sekali lagi ya, volatile, uncertain, ya kompleks dan juga ambiguous ya, itu banyak bias di mana-mana. Sedikit yang konkret tapi kebanyakan abstrak gitu ya. Kita entah itu di ranah sosial, ekonomi, politik ya, sehingga kita perlu sekali lagi melihat satu permasalahan, satu problem, isu tertentu itu pada porsinya, duduk perkaranya seperti apa, referensinya dari mana, dan basic knowledge-nya kita sebelum membuat statement itu seperti apa. Oke guys, teman-teman, semangat terus untuk belajar ya, jangan lupa, karena kita secara fitrahnya adalah berkembang, bertumbuh, dan maju ke depan. Oke, saya Nedvin, sampai bertemu kembali. Salam sukses, salam sehat selalu. Bye-bye.